Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Selamat sore buat semuanya. Akhirnya terbongkar, para pemburu ijazah palsu ketakutan. Salah satu yang membuat mereka sangat ketakutan itu sebenarnya adalah ketika UGM mengeluarkan pernyataan, ditambah lagi bahwa sudah ada dokumen sebanyak 501 yang sudah diserahkan oleh pihak UGM ke penyidik Polda Metro Jaya. Ini terlihat dari komentar Khosinuddin yang betul-betul merasa bahwa pembelaan kepada Pak Jokowi yang menurutnya itu tidak berarti. Kata-kata ini saya kira menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh UGM itu sudah benar dan mengancam mereka, terutama para pemburu ijazah palsu ini akan meradan di penjara. Yang kedua, kelihatan dari pernyataan Rizal Padillah yang berteriak-teriak mengatakan bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bagian daripada jihad dan bahkan membawa-bawa agama untuk menyerang Pak Jokowi maupun Gibran Rakabuming Raka. Ini semakin nyata bahwa apa yang mereka lakukan ini sesungguhnya memang lebih pada upaya politik untuk menjatuhkan lawannya, yakni Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Dan apalagi Rismon Sianipar. Kalau Rismon Sianipar sesungguhnya dia sudah tahu bahwa dia akan kalah. Dan kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena Joshua Sinambela sendiri mengatakan itu. Bahkan berdebat pun dengan Joshua Sinambela, itu Rismon tidak mau. Kenapa? Karena Rismon tahu apa yang dia lakukan itu adalah sebuah bentuk penelitian abal-abal. Jadi Rismon sendiri itu tidak yakin dengan hasil penelitiannya. Cuma hanya saja mungkin karena sudah terlanjur kakinya masuk di dalam jurang dan tidak bisa lagi dia tarik. Siapa yang tahu apa yang terjadi di belakang layar kan? Siapa tahu sudah banyak uang yang dia ambil, terlanjur dia taking kontrak. Akhirnya dia ikuti saja apa yang dilakukan oleh Panci dan Tipah. Nah, seperti apa videonya? Ini coba kita simak dan kita telah secara bersama-sama. Meyakini palsu sudah sangat besar sekali. Justru sekarang adalah Jokowi Dodo harus membuktikan ijazahnya asli. Dan itu tidak akan bisa dia buktikan. Dan soal kebohongan-kebohongan yang lain, kita bongkar semua pasca ijazah palsu ini. Para kiai, para santri umat Islam, yakini upaya ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yakini bahwa ini adalah jihad fisabilillah. Perjuangan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menjadi setan omon-omon atau asyaiton anatik. Nabi mengatakan yang cuma ngomong-ngomong mendukung kezaliman itu setan omon-omon. Nah, ini Rismon kemarin minta di SP3 gitu kan. Ya. Sebenarnya dia udah ketakutan karena ini kan jalan terus nih. Ketika ini jalan terus dia tersangka langsung ditahan. Ya. 20 hari minimal baru persidangan kalau misalnya P21 ya nanti oleh kejaksaan. Nah, artinya apa? Ya mereka ada ketakutan di awal. Dia kan jangan cabut laporannya segala macam. Kita berada di pengadilan tapi lama-kelamaan dia sadar ya. Dia pasti sadar dia sebenarnya udah tahu gitu ya. Cuma kan gengsi aja ini. Iya, gengsi aja sama lingkungannya dia gitu. Betul. Ya seolah-olah nanti dia nggak mensupport yang lainnya dan seterusnya gitu. Ya, ada kekuatan-kekuatan seperti itu sebenarnya itu pasti kelihatan sebenarnya. Ketika menantang saya pun sebenarnya dia nggak berani sebenarnya ya, gitu. Sudah terlihat sekali. Kita tahu rahasianya semua gitu kan. Kita tahu apa yang dilakukan itu abal-abal gitu ya. Jadi kalau misalnya bersehadapan dengan kita nggak mungkin lah dia mempunyai dia nggak punya data sama sekali. Mau saintifik, mau diakui kredibilitasnya begitu. Orang capek-capek susah payah menuliskan buku, kemudian ada referensi kok didelegitimasi hanya dengan podcast. Lalu podcast tadi dirujuk menjadi sebuah pernyataan publik. Lalu pernyataan publik itu dijadikan penguat seolah-olah ini sudah benar polisi melakukan tindakan. Jadi mau bagaimana? Benar. Harusnya semua kalau kita bicara muaranya itu proses penyelidikan ya semuanya lewat proses yang ada.
ada. Yang kedua, kalau itu muaranya opini, nah ini sayang menurut saya. Kasihan kenapa UGM harus sibuk membangun opini untuk melindungi ijazah Saudara Joko Widodo. Sudah bagus UGM sebelumnya tidak bertindak apapun kalau memang dia tidak mau bertindak. Tetapi kalau mau bertindak ya fair, harus sesuai dengan apa yang ada dan dibuka gitu loh. Jadi orang nggak berpraduga gitu. Akhirnya kan apa yang dilakukan UGM itu kurang lebih mengadopsi apa yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. Berstatement tapi tidak pernah mau menunjukkan bukti. Sama juga Jokowi, berstatement tapi tidak mau menunjukkan bukti. Dalilnya nanti di pengadilan. UGM dalilnya kalau ada otoritas. Ya sama-sama podo wae. Inilah yang menyebabkan kasus ini akan lama berlarut-larut dan ini akan berpotensi membelah ya keutuhan bangsa. Saya kira jelas ya, ada 3 potongan video yang saya cuplikan itu. Ini menandakan bahwa memang para pemburu ijazah ini sudah kelimpungan. Makanya kita tidak heran ketika Rismon Sianipar itu pada saat keluar dari Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan terakhir, dia minta agar kasusnya di SP3-kan. Itu bukti nyata, konkret, bahwa sesungguhnya dia sendiri sudah sangat tidak yakin dengan apa yang dia lakukan selama ini dengan alasan penelitian. Dan untuk menutupi kerugiannya itu dengan waktu yang dia buang, dan mungkin karena bohirnya juga sudah menarik diri, dia kemudian membuat buku, di mana buku itu dia berharap mungkin bisa mengembalikan uangnya sebagian, atau setidaknya itu juga dia jadikan sebagai alasan agar tidak jadi dikerangkeng karena dianggap sebagai peneliti. Nah, dari awal saya mengatakan bahwa memang kasus ijazah palsu ini hanya akal-akalan para pembenci. Termasuk bagaimana kalau kita melihat pernyataan Rizal Padilla. Ini kelihatan sekali bahwa orang ini adalah merupakan orang yang ormasnya ini dulu dibubarkan oleh Pak Jokowi, karena salah satu yang identik dengan mereka itu adalah dengan membawa-bawa agama. Menganggapnya bahwa agenda pemaksulan Gibran, agenda adili Jokowi itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Nah, jadi seolah-olah bahwa posisi Pak Jokowi dan Gibran itu orang kafir yang harus diperangi dengan kata-kata jihad itu tadi yang dia ungkapkan di videonya. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada video yang disampaikan oleh Pak Yusuf Hasinambela, saya kira semakin jelas semuanya bahwa memang para kucluk bajingan ini semua sudah merasa kotar-kotir dan sekali lagi sudah tidak yakin dengan upaya yang selama ini dia lakukan. Karena memang Pak Jokowi itu semakin dibenci, semakin orang yang membencinya itu akan terpuruk. Dan itu sudah banyak yang mengalami itu. Bayangkan saja dulu Rizik Syihab. Siapa yang pernah menyangka Rizik Syihab akan lari terbirit-birit ke Arab Saudi sampai 3 tahun lebih, alasannya umroh. Padahal itu lari sebenarnya karena waktu itu dia sangat giat menyerang Pak Jokowi. Ternyata kasus musuhnya dibongkar oleh Tuhan. Nah, disitulah kalau orang sabar tapi terus-menerus diganggu, akhirnya Tuhan yang bertindak. Nah, sama dengan orang-orang ini semua, nasibnya nanti akan sama ini. Dia akan dipermalukan sendiri oleh Tuhan. Jadi sekalipun misalnya Polda Metro Jaya tidak berhasil mentersangkakan ini orang semua, karena boleh jadi juga mereka begitu berani karena ada orang besar yang di belakangnya yang melindungi, yang mungkin punya juga irisan terhadap orang-orang yang punya kepentingan jangka panjang ke depan ya 2029. Dan saya kira dalam circle kekuasaan elit itu memang mereka satu sama lain saling berkaitan. Jadi boleh jadi itulah yang membuat sampai hari ini mereka kebal hukum dan tidak ditindak-tindak. Tapi yakinlah sahabat ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah tidur. Dia melihat dan menyaksikan ini semua. Pada akhirnya para pembenci ini akan kena batunya juga. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.